semuanya, perkenalkan, aku Amalia Nursifa dari program studi bimbingan dan konseling di KIP Siliwangi. Di video kali ini, aku akan mempresentasikan hasil analisis 3 studi kasus dalam perspektif bimbingan dan konseling pada mata kuliah Landasan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dedi Junaidi, MAG. Pada studi kasus pertama, pemerintah meluncurkan program makan bergizi gratis di sekolah. Kalau kita lihat, tujuan program ini sebenarnya sangat baik. Program ini dibuat supaya kebutuhan gizi siswa bisa terpenuhi sehingga mereka menjadi lebih sehat, memiliki energi untuk belajar, dan konsentrasi di kelas juga meningkat. Namun dalam pelaksanaannya ternyata muncul beberapa permasalahan. Yang pertama berasal dari orang tua. Banyak orang tua merasa khawatir terhadap kebersihan makanan yang diberikan di sekolah. Di sini saya juga membuat SOP pengelolaan kantin sebagai salah satu solusi. Yang pertama, makanan harus diolah secara higienis, artinya proses memasak dilakukan dengan bersih, sehingga makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar aman untuk dikonsumsi. Kemudian, petugas kantin menggunakan masker, celemek, dan sarung tangan. Tujuannya untuk menjaga kebersihan makanan sekaligus mengurangi resiko terjadinya kontaminasi selama proses penyajian. Selanjutnya, bahan makanan yang digunakan harus segar dan disimpan dengan baik, karena kualitas bahan makanan sangat memengaruhi keamanan dan kandungan gizi makanan yang akan dikonsumsi siswa. Berikutnya, menu disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang. Jadi, makanan yang diberikan tidak hanya mengenyangkan ya, tetapi juga mengandung karbohidrat, protein, sayur, dan nutrisi lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Menurut saya, transparansi juga menjadi hal yang sangat penting, karena kalau sekolah tidak memberikan informasi yang jelas, orang tua akan lebih mudah merasa khawatir. Oleh karena itu, sekolah dapat mempublikasikan menu makanan beserta informasi gizinya setiap minggu. Dengan begitu, orang tua mengetahui makanan apa yang dikonsumsi anaknya selama berada di sekolah. Selanjutnya, komite sekolah atau perwakilan orang tua juga dilibatkan dalam proses pengawasan. Di sini, saya akan membahas peran guru BK dalam kasus ini. Menurut saya, tugas guru BK bukan hanya mengurus proses memasak atau mengelola kantin, tetapi guru BK berperan membantu siswa yang mengalami kecemasan sehingga mereka tetap nyaman mengikuti program makan bergizi gratis. Langkah pertama adalah melakukan asesmen. Artinya, guru BK mencari tahu penyebab siswa merasa cemas. Apakah karena malu, kurang percaya diri, takut diejek teman, atau memang kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu tentang pendidikan karakter. Di dalam studi kasus ini dijelaskan bahwa sekolah sebenarnya sudah memiliki program unggulan karakter disiplin. Artinya, sekolah sudah berusaha membentuk siswa agar memiliki sikap disiplin dan mematuhi tata tertib. Namun, kenyataannya, pelanggaran seperti tawuran dan perundungan atau bullying justru masih meningkat. Di sini juga dijelaskan strategi kolaboratif. Menurut saya, guru BK tidak bisa bekerja sendirian dalam menangani masalah seperti tawuran atau bullying. Harus ada kerjasama dari berbagai pihak. Pertama, kepala sekolah berperan membuat kebijakan yang mendukung pembinaan siswa. Kemudian, wali kelas membantu memantau perilaku siswa setiap hari karena mereka yang paling sering berinteraksi dengan siswa di kelas. Lalu, guru mata pelajaran juga memiliki peran penting karena mereka dapat melihat perubahan perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan konseling restoratif. Langkah pertama adalah guru BK melakukan asesmen. Artinya, guru BK mencari tahu terlebih dahulu penyebab siswa melakukan pelanggaran. Karena kan setiap siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang dipengaruhi lingkungan pertemanan, ada yang sedang memiliki masalah keluarga, dan ada juga yang kesulitan mengendalikan emosinya. Setelah penyebabnya diketahui, langkah berikutnya adalah melakukan dialog antara pelaku dan korban. Setelah itu, guru BK mengajak kedua belah pihak mencari solusi bersama. Misalnya, membuat kesepakatan untuk memperbaiki hubungan, kemudian pelaku tetap harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Langkah terakhir adalah monitoring. Guru BK terus memantau perkembangan siswa untuk melihat apakah perilakunya sudah berubah menjadi lebih baik atau masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus yang ketiga, yaitu tentang pengelolaan peserta didik. Di dalam studi kasus ini dijelaskan bahwa proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB menggunakan sistem zonasi. Kalau kita lihat, tujuan dari sistem zonasi ini sebenarnya cukup baik ya, yaitu memberikan kesempatan yang lebih merata kepada semua siswa untuk memperoleh pendidikan tanpa harus bersaing hanya berdasarkan nilai akademik. Tetapi di balik tujuan tersebut ada tantangan nih yang harus dihadapi sekolah. Karena kan siswa yang diterima itu berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Ada siswa yang sejak dulunya mendapatkan dukungan belajar yang baik dari keluarganya, sehingga motivasi belajarnya tinggi. Namun, ada juga siswa yang mungkin kurang mendapatkan kesempatan belajar sehingga motivasi belajarnya lebih rendah. Selain itu, ada juga siswa yang mengalami learning loss. Learning loss itu adalah kondisi ketika kemampuan belajar siswa menurun atau tertinggal karena proses belajar sebelumnya kurang optimal. Di sini juga
Di sini juga dijelaskan bahwa guru BK perlu melakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmen ini bertujuan untuk mengenali kondisi awal setiap siswa. Asesmen dapat dilakukan melalui observasi, yaitu mengamati perilaku siswa selama berada di sekolah, kemudian melalui angket, sehingga guru BK dapat mengetahui motivasi belajar, minat, maupun kebutuhan siswa. Selanjutnya melalui wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Dan yang terakhir melalui tes diagnostik sederhana untuk melihat kemampuan awal siswa. Setelah mengetahui kebutuhan siswa melalui asesmen, langkah berikutnya adalah memberikan layanan orientasi BK yang inklusif. Yang pertama, yaitu mengenalkan lingkungan sekolah. Tujuannya agar siswa merasa lebih nyaman ketika berada di sekolah yang baru. Kemudian, mengenalkan layanan BK. Menurut saya, hal ini tuh sangat penting, karena masih ada anggapan bahwa ruang BK itu hanya untuk siswa yang bermasalah, padahal kan kenyataannya tidak seperti itu. Guru BK itu hadir untuk membantu seluruh siswa, baik yang memiliki masalah maupun yang ingin mengembangkan potensi dirinya. Agar layanan orientasi berjalan lebih maksimal, guru BK juga melaksanakan beberapa program pendukung. Yang pertama adalah konseling individu. Layanan ini diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, kesulitan beradaptasi, atau memiliki masalah pribadi yang memengaruhi proses belajarnya. Yang kedua, yaitu bimbingan kelompok. Selanjutnya adalah tutor sebaya. Program ini membantu siswa belajar bersama teman yang memiliki pemahaman lebih baik. Selain itu, guru BK juga bekerja sama dengan guru mata pelajaran. Kemudian, bekerja sama dengan wali kelas untuk memantau perkembangan perilaku dan penyesuaian diri siswa. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan orang tua. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan aku mengenai analisis 3 studi kasus dalam perspektif bimbingan dan konseling. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.